Bangun pagi-pagi, pulang larut malam, apa hasilnya? Kerja kayak gajah, makan kayak semut. Tapi tidak ada yang tersisa. Maksudnya apa? Kerja kayak gajah, makan kayak semut. Kalau engkau tidak mengizinkan hidupmu ditata ulang oleh firman-Nya, kehidupan yang kau jalani dalam ketidakakuratan akan memaksa saudara harus menata ulang hidupmu. Nah, saya lebih suka dipaksa oleh firman daripada dipaksa oleh dokter. Ini kalau bapak makan terus seperti ini, tak kasih waktu 3 bulan. Kalau masih hidup di bulan yang keempat, loh, kalau sudah ngomong kayak gitu kan enggak enak saudara. Kalau udah denger gitu kan enggak enak saudara. Betul ya? Lebih baik Tuhan yang ngomong, nak hindari makanan ini, makanlah yang itu. Kan lebih enak. Daripada nanti yang ngomong dokter, suara Tuhan datang lewat dokter. Saya lebih suka mendengar suara Tuhan lewat rohnya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Hiduplah sebagai orang arif. Sebagai orang yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan segala macam cara. Iblis akan terus memanfaatkan setiap peristiwa, situasi dan keadaan. Untuk mempengaruhi saudara. Nah seharusnya, bilang seharusnya. Kalau aku tahu. Iblis terus berusaha mempengaruhi hidupku. Maka aku harus mempergunakan waktu yang ada untuk mengkondisikan diriku selalu dipengaruhi oleh rohnya. Nah kan kayak gitu. Kalau saudara sudah tahu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, musuh iblis akan terus berusaha mempengaruhi saudara. Masa saudara memberi dirimu dipengaruhi iblis? Kan tidak mau. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan segala cara untuk mencoba memutus upaya yang iblis lakukan untuk mempengaruhi saudara. Tapi pada saat yang sama saudara harus memberi dirimu untuk selalu dipengaruhi oleh Roh Kudus-Nya. Saya yakin suara Tuhan sedang datang atas setiap kita sebagai jemaat satu gereja lokal. Luangkan waktumu, setting hidupmu, atur prioritas yang kau miliki. Pendek kata, engkau harus selalu punya waktu setiap hari. Selalu punya waktu untuk menanti-nantikan Tuhan. Sampai Tuhan kasih firman-Nya. Dan kita sama-sama sudah belajar bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Apa karakteristik ciri-ciri suara Tuhan? Halo, amin. Dengan saudara memberi waktu untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin saudara dengar message itu, saudara berpikir, lah bagaimana? Aku sibuk, aku harus bangun jam 5 pagi. Dan aku nanti baru bisa pulang sampai rumah jam 7 malam. Udah capek. Paling cuma sempat dinner sebentar dan kemudian tidur. Gimana dong? Ya enggak tahu. Itu hidupmu. Apa yang harus kau lakukan? Bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan, gua sibuk nih. Tapi aku dengar suaramu. Dan aku harus taati. Tapi bagaimana cara aku mengelola dan mengatur hidupku? Nah, minta Roh Kudus memberi pengertian buat saudara. Kenapa engkau harus bangun jam 5 pagi? Berangkat kantor. Kenapa? Apa alasannya? Sampaikan kepada Tuhan. Lu itulah doa. Oh, come on. Kalau saudara belajar mengkomunikasikan kehidupanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi pengertian kepadamu. Roh Kudus akan memberikan apa yang menjadi pikiran Tuhan tentang kehidupanmu itu loh. Nah nanti kalau Tuhan mulai mengoreksi, saudara harus belajar terima. Mungkin saja Tuhan akan berkata, ya hidupmu itu tidak akurat. Bangun pagi-pagi, pulang larut malam, apa hasilnya? Kerja kayak gajah, makan kayak semut. Tapi tidak ada yang tersisa. Maksudnya apa? Kerja kayak gajah, makan kayak semut. Engkau kerja keras, tapi yang bisa engkau nikmati sedikit sekali. Tidak sebanding dengan kerja kerasmu. Nah mari kita biarkan Roh Kudus menata ulang hidup kita. Anyway, hidupmu bukanlah milikmu lagi. Oh come on. Katakan sama-sama, hidupku
adalah milik Tuhan. Jadi, aku harus izinkan untuk Tuhan menata ulang kehidupanku. Setuju, amin? Karena ketika firman memberi pengertian, bila tersingkap, memberi pengertian, firman itu akan menjadi terang buat kita. Disinilah saya merasa setiap kita sebagai jemaat perlu, wajib, harus mulai betul-betul mendoakan arahan yang Tuhan beri untuk bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Jadi bukan suara Tuhannya yang menyesuaikan hidupmu. Hidupmu yang harus menyesuaikan suara Tuhan. Dan Alkitab menuliskan, siapa yang mendengarkan suara Tuhan, baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka engkau akan alami kedaulatan Tuhan berlaku atasmu. Tuhan akan mengangkat engkau jauh lebih tinggi dari semua bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Setuju, amin? Saya yakin apa yang dinubuatkan di dalam kitab Ulangan pasal 28 itu semua akan terjadi atasmu. Dan saya mau deklarasikan, saya menubuatkan masanya sudah tiba. Jemaat, engkau tidak lagi menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Engkau akan betul-betul dibawa oleh Tuhan, mulai menjalani perjalanan hidup yang supernatural, yang ilahi, yang tidak lazim, tidak biasa. Engkau akan dibawa Tuhan menjalani perjalanan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan intervensi tangan Tuhan, penuh dengan manifestasi kedaulatan tangan Tuhan. Karena ketika suara Tuhan datang atasmu, engkau mulai belajar menata ulang hidupmu. Engkau mulai belajar untuk menyelaraskan kesibukan. Arahan yang Tuhan beri mulai menyelaraskan hidupmu, mulai menata ulang dirimu, mulai menjadikan engkau memiliki kesibukan aktivitas yang diselaraskan dengan firman-Nya. Dan ketika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, terjadilah atasmu tangan Tuhan akan angkat engkau naik jauh lebih tinggi dari semua bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Musuh boleh datang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan dia akan lari dari hadapanmu. Roh yang berkemenangan akan selalu ada dalam hidupmu, selalu bermanifestasi, selalu bekerja, selalu bermanifestasi dalam kehidupan sehari-harimu. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Berkat Tuhan selalu ada, selalu nyata, menyertai hidupmu. Anugerahnya memampukan engkau, sehingga Tuhan membawa engkau terus naik dan tidak pernah turun. Engkau ditetapkan melakukan hal-hal yang besar. Engkau ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, terjadilah atasku. Saya capek dengan kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa saja. Saya merindukan dan saya mendoakan, saya mengharapkan, saya kembangkan takaran iman saya agar kehidupan sehari-hariku selalu penuh dengan keilahiannya. Dan saya berdoa hal yang sama Tuhan lakukan dalam hidupmu. Engkau tidak lagi menjalani kehidupan sehari-hari yang biasa. Engkau akan dibawa menjalani kehidupan sehari-hari yang luar biasa, penuh dengan kedaulatan Tuhan, penuh dengan manifestasi supernatural, keilahian, perkara-perkara sorgawi. Jangan saudara anggap perkara supernatural, perkara ilahi selalu hanya berkaitan dengan perkara rohani. No, kehidupan sehari-hari juga sama.